Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram Mudirul ma'had la raiba hanfida. Hadratul mukarram Ra'isul madrasah As-sanawiyah la raiba hanfida. Ayyuhal ustadzatul kiram, ayyuhal ikhwan wa ahibba, wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ismahuli an ukadzima lakum nafsi. Ismi kamil Fadila Sinta Salsabila Tunadinani Sinta. Fi hadzal yawm uridu an tatakallama tahtal mawdu al-mayyitu wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Jadi di dalam wajib bagi seorang mayit itu ada 4. Jadi ada dan wajib bagi mayit itu ada 4. Husluhu wa takfinuhu. Yang pertama al-awal atau yang pertama yaitu memandikan mayit, kemudian mengafani mayit. Jadi yang pertama kewajibannya yaitu memandikan mayit, dan yang kedua itu mengafani mayit. Asani wassalatu alaihi. Yang kedua menyolati mayit. Jadi setelah dimandikan kemudian dikafani, seorang mayitnya itu disolatkan. Asalis Arabi. Jadi yang keempat itu menguburkan mayat. Jadi kewajiban dalam melakukan satu terhadap mayit yaitu yang pertama itu memandikan mayat, yang kedua itu adalah mengafani mayat, yang ketiga itu adalah menyolati setelah memandikan dan mengkafani, dan yang keempat yang terakhir yaitu adalah mengubur mayit tersebut. Lanjut, basnani la yuhsalani wala yusalla alaihima as-sahidu fi ma'rakatil musyrikina. Jadi ada 2 yang tidak dimandikan dan tidak disolati, dan ada mayit yang tidak dimandikan dan tidak disolati. Itu tuh yang pertama itu orang yang mati syahid, dan yang kedua itu adalah di dalam peperangan dan orang itu tuh musyrik gitu. Jadi di dalam perang itu orang yang mati di dalam perang itu tuh tidak disolati dan tidak dimandikan dan tidak disolati. Dan begitu pula bagi orang musyrik. Jadi orang musyrik itu tidak disolati juga tidak dimandikan dan disolati. Seperti itu. Wasiqtu alladzi lam yahilla sorihon. Dan selain itu yang tidak dimandikan yang kedua yaitu adalah bayi yang keguguran dan belum utuh. Jadi kondisi bayi tersebut itu tuh masih berada di dalam kandungan dan itu tuh belum terlihat jelas bayinya gitu. Jadi itu tuh tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati, dan juga bayi yang keguguran itu juga tidak perlu disolati dan dimandikan dan disolati gitu. Wa yusallul mayyitu witsron. Dan yang memandikan mayit tersebut itu orangnya itu ganjil. Wa yakunu fi awwali huslihi sidrun. Dan memandikan mayit tersebut itu tuh menggunakan daun pidoro. Jadi jadi jika orang-orang dahulu itu tuh memandikan mayit itu menggunakan daun pidoro. Nah, tapi kalau misal sekarang memandikan mayit itu menggunakan sabun gitu.
wa fi akhirihi syai'un min kafurin. Dan setelah dimandikan itu menggunakan daun atau menggunakan sabun tadi itu, selanjutnya itu menggunakan kapur. Wa yukaffanu fi salasati aswabin bidin. Kemudian mengafani mayit menggunakan 3 lapisan baju putih yang berwarna putih. Jadi memandikan mayit itu menggunakan baju yang berwarna putih seperti itu. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Tidak menggunakan baju kurung dan baju serban. Wa yukabbiru alaihi, dan takbir di atas dan takbir terhadap mayit. Kemudian arba'a takbiratin, kelawan pira-pira takbir. Jadi itu tidak takbir setelah beberapa takbir itu. Yaqra al-Fatihata ba'dal ula, dan membacakan surat Fatihah di dalam takbir utama. Di takbir pertama berarti itu membaca Al-Fatihah gitu. Oke. Jadi kesimpulan dari saya tentang salat mayit, kewajiban yang itu ada 4. Jadi yang pertama yaitu adalah tadi memandikan, kemudian mengafani, kemudian menyolati, dan yang terakhir adalah mengubur. Dan ada 2 yang tidak diperbolehkan, atau bukan tidak diperbolehkan ya, tidak disolati dan tidak dimandikan, tidak disolati, yaitu orang-orang yang meninggal dalam perperangan, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang bayi keguguran, atau bisa juga bayi yang tidak utuh di dalam kandungan, seperti itu. Kemudian orang yang memandikan mayit tersebut itu tuh orangnya ganjil. Jadi contohnya memandikan itu ada 3 orang, ada 5 orang, terus ada 7 orang, itu pokok ganjil gitu. Kemudian memandikannya itu menggunakan sabun, atau orang zaman dulu itu menggunakan daun pidoro. Kemudian menggunakan baju berwarna putih, tidak menggunakan kurung atau serban ya. Kemudian itu juga di takbir awal itu membaca Fatihah. Oke, syukran jazilan wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.